Pak, lenon Pak. Mudah-mudahan. Mana pi kaca pemuda Pak? Aduh. Cek yang kue tadi Pak. Sekelangkong. Kaca pemuda Pak. Mana di badan gula sebagai asisten bisa terima penjelasan ya panjenengan saja boleh siap menjelaskan mana di boleh terima siapa belum mana di terima gula akan menjelaskan Pak kaca pemuda Pak seestonap penundaan pilkades nikah seetunda betonah belia proses tetap dilaksanakan semakin pelaksanaannya semakin sedang dibahas neng komisi A DPR beri apa lebeda aspirasi dari kakak selain langsung ngadep ke komisi A negara sudah dibahas dalam komisi A insya Allah tidak ada penundaan pilkades proses tetap jalan insya Allah kapan pelaksanaan pilkades tidak ada penundaan, hanya waktu pelaksanaannya aja yang diundur. Apa bedanya Pak? Katin apa? Nikah sesuai. Sebenarnya ikut lepas nih asisten yang mau bidangi pemerintah. Jawab lapar Pak. Saya maki panjenengan, tapi di dalam prosesnya kalau ini semakin perdanya sedang direvisi oleh komisi A sekali oke. Oke. Mana bi panjenengan ngatos Bupati Yatorem, betul pula karena lo itu masyarakat panjenengan tak lampaunya seorang barangkali bela mundur dari forum kan itu. Sekali lagi. Ya Pak, mundur. Seorang. Semua orang nih gini kayak ngano, mon barang diserahkan pada yang bukan ahlinya. Fanta dirusak, tunggulah kehancurannya. Kalau bukan bidangnya kan semua orang Pak. Kita kan nih kegulan ini dari masyarakat berbe Pak. Cekeng jangan masyarakat berbe. Tayo. Kan masyarakat berbe ini jual sejujur Pak. Siapa sih bisa anu ya lah sahabat, taman lu serta anu lah jabat, ada iya. Cereng kok kita terus anu Pak dia. Iya, wala benih bidangnya lah kimpon seborang Pak, bukan kemudian ini pon. Saya tetap beritikat untuk kemudian menunggu Bupati Kabupaten Bangkalan menemui kami sekaligus menjawab atas keresahan yang kemudian menjadi tanda tanya bagi kami bahwa persoalan BBM, persoalan minyak goreng, dan persoalan penundaan pilpres sekaligus penundaan pilkades sampai hari ini Bupati Kabupaten Bangkalan tidak mau berbicara, Bupati Kabupaten Bangkalan tidak mau memberikan keterangan, Bupati Kabupaten Bangkalan juga bisu untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan kami. Saudara-saudara, tentu ekspektasi masyarakat bawah menganggap bahwa orang yang terpilih dan mencalonkan diri sebagai seorang kepala daerah di Kabupaten Bangkalan ini adalah orang yang mampu untuk memimpin sekaligus orang yang memiliki ide-ide besar, juga orang yang memiliki pikiran-pikiran besar. Maka kami sayangkan jika kemudian orang nomor 1 di Kabupaten Bangkalan ini ternyata mengalami penyakit gugup, ternyata mengalami penyakit bisu ketika berhadapan dengan publik. Seharusnya ketika ada rakyat, seharusnya ketika ada masyarakat hadir di tengah-tengah kita, memberikan jawaban, bicara sesuai dengan kapasitasnya, bicara sesuai dengan pengetahuannya, bukan malah ngumpet tidak tahu kemana ini bupatinya. Wajar jika kemudian kita berkesimpulan bahwa Bupati Kabupaten Bangkalan adalah Bupati goblok. Wajar sekali jika kemudian berkesimpulan seperti itu, karena memang berulang kali kita melaksanakan aksi demonstrasi yang tujuannya kepada pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini Bupati Kabupaten Bangkalan tidak pernah menemui kita sama sekali.
Makanya kami curiga, jangan-jangan bupati terkena penyakit sariawan yang cukup akut sehingga tidak mampu berbicara di tengah-tengah masyarakat banyak di Kabupaten Bangkalan ini. Jika kemudian bupati tidak terkena penyakit akut, maka sudah barang tentu sudah menjadi kewajiban beliau untuk hadir di tengah-tengah kita, untuk hadir di depan kita, menjawab atas segala keresahan yang kemudian kita alami saat ini. Kalau kita mendengarkan jawaban dari tadi berkenaan dengan penundaan Pilkades di Kabupaten Bangkalan, katanya tidak ditunda, hanya pelaksanaannya yang ditunda. Itu jawaban orang sangat goblok di dunia ini. Bagaimana bisa tidak ditunda gitu loh? Pemilihannya ditunda, tahapannya tetap. Sama halnya, aduh gila ini. Kalau kemudian pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki nalar pemikiran, memiliki perspektif yang seperti itu, maka bisa dipastikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan ini dihuni dan ditempati oleh orang-orang yang tidak waras. Sekali lagi, kalau logikanya seperti itu, maka saya pastikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan ini dihuni oleh orang-orang tidak waras yang tidak mampu bertanggung jawab atas jabatan dan kepemimpinannya, saudara-saudara. Kita jauh-jauh dari desa yang kemudian mengatasnamakan sebagai Majelis Demokrasi Kabupaten Bangkalan adalah sebuah wujud dari kepedulian kita terhadap daerah Kabupaten Bangkalan ini, karena kita juga merindukan bahwa daerah Kabupaten Bangkalan kita tercinta ini bukan menjadi daerah yang goblok, yang SDM-nya berada di bawah rata-rata, tetapi kita menginginkan bahwa daerah Kabupaten Bangkalan ini menjadi daerah yang kemudian bisa diunggulkan, yang kemudian juga bisa dibanggakan sebagai daerah yang taat terhadap undang-undang, taat terhadap peraturan. Apalagi berkenaan dengan Pilkades yang juga bagian dari momentum masyarakat di bawah untuk menjemput sebuah perubahan, untuk melakukan refresh terhadap kepemimpinan di desa. Luar biasa ini, kebohongan yang kemudian diatur oleh bupati beserta kelompok dan koleganya terstruktur secara masif, seolah-olah ini bukanlah sebuah kesalahan, seolah-olah ini adalah gerakan dan keputusan yang cukup bermoral. Padahal sebenarnya keputusan yang telah diambil oleh Bupati Kabupaten Bangkalan terkait dengan penundaan Pilkades adalah keputusan yang sangat tidak bermoral. Masa iya? Sekali lagi saudara-saudara, saya katakan terkait masalah penundaan Pilkades diputuskan secara lisan, cukup konferensi pers di media-media mengatakan bahwa Pilkades ditunda katanya. Apakah ini bukan namanya pemerintahan yang sangat lucu? Seharusnya pemerintahan itu diatur berdasarkan undang-undang dan juga peraturan yang berlaku. Maka segala aspek keputusan yang diambil oleh Bupati Kabupaten Bangkalan harus berdasarkan peraturan dan juga undang-undang yang telah berlaku juga. Aduh, bahaya. Apalagi kalau kemudian keputusan diputuskan melalui TikTok. Sangat lucu, saudara-saudara. Maka yang lain yang ingin menyampaikan orasinya dipersilakan. Ayo, John.